Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, seorang anak temukan granat manggis aktif di asrama TNI Medan. Karyawan kantor di Medan curi laptop terekam CCTV. Program Jaksa Masuk Sekolah, Kejati Sumut lakukan penyuluhan hukum. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang anak menemukan sebuah granat manggis aktif buatan Korea yang diduga 20 tahun terpendam di asrama TNI Singgasana 3 Jalan Gaharu Medan, Sumatera Utara. Granat aktif tersebut pertama kali ditemukan seorang anak bernama Raka pada Rabu kemarin, saat sedang mencari kelerengnya yang jatuh ke dalam parit di depan rumah warga. Awalnya Raka tidak mengetahui benda tersebut adalah granat aktif dan berbahaya. Bocah 9 tahun tersebut mengira granat tersebut adalah sebuah bola kasti. Atas penemuan tersebut, selanjutnya seorang purnawirawan TNI yang tinggal di asrama tersebut langsung mengamankan granat dan menjauhkan dari pemukiman warga. Kira bola kasti, langsung dirampas. Siapa yang ngerampas? Om. Terus Raka nggak tahu itu apa? Enggak. Penemuan granat aktif tersebut kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Timur dan Koramil 02 Medan Timur. Dan Ramil 02 Medan Timur, Kapten Bina Satria Sembiring mengatakan, granat tersebut jenis manggis dan diduga masih aktif. Granat buatan Korea tersebut diperkirakan berusia 20 tahun dan saat ini dalam kondisi karatan. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, granat yang ditemukan di areal bekas gudang amunisi tersebut akan dibawa ke markas Brimob Polda Sumatera Utara dan langsung diledakkan. Kita melihat dari bentuk granat yang kita temukan itu adalah jenis manggis buatan Korea yang diperkirakan kurang lebih berumur 20 tahun. Masih aktif, Bang? Kalau kita lihat dari kondisinya itu masih aktif karena cincin pengait dari granat itu sendiri belum terlepas, masih utuh. Cuman karena sudah tua, dia terbungkus dengan seperti besi karatan lah gitu. Nah, jadi kira-kira masih aktif. Dengan demikian, kita unsur Muspika, dibantu dengan unsur kecamatan, kelurahan Kepling, tetap menjaga lokasi ini. Sambil menunggu satuan dari Gegana Brimob Poldasu untuk mengambil dan mengamankan granat tersebut. Lokasi penemuan granat tersebut kini dipasangi garis polisi dan warga dihimbau agar tidak mendekati lokasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 18 terduga teroris berhasil diamankan tim datasemen khusus Densus 88 Anti Teror Polri di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Selain itu sejumlah barang bukti diantaranya 31 kotak amal yang kebanyakan disebar di tempat rumah makan di wilayah Sumatera Utara turut diamankan. Pasca penangkapan 8 orang terduga teroris di Sumatera Utara pada Jumat kemarin, pengembangan terus dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara, yakni di Medan, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, menjelaskan penangkapan dilakukan pada hari Minggu dan Senin kemarin. Menurutnya, tim datasemen khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dibantu personel Polda Sumatera Utara menangkap 10 orang terduga teroris. Selain itu, barang bukti juga disita dan diamankan berupa kotak amal yang tersebar di 11 titik, dengan jumlah kotak amal sebanyak 31 kotak. Sementara ini, Hadi belum bisa menjelaskan jaringan terduga teroris yang diamankan di Sumatera Utara tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak Densus 88 Mabes Polri. Baik rekan-rekan, kami sampaikan perkembangan penangkapan terduga teroris di wilayah Sumatera Utara. Hari Jumat kemarin itu sudah diamankan 8 orang dari 2 tempat yang berbeda, 2 di Tanjung Balai dan 6 di wilayah Medan.
Kemudian dari hasil pengembangan, rekan-rekan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali diamankan hari Minggu 3 orang dan hari Seninnya kemarin ada 7 orang. Jadi total keseluruhan yang sudah diamankan di wilayah Sumatera Utara itu ada 18 orang dari berbagai daerah, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Tanjung Balai. Kemudian untuk barang bukti yang sudah diamankan itu sebanyak 31 kotak amal yang tersebar di 13 titik. Saat ini barang bukti sudah dikumpulkan oleh teman-teman Densus 88 dan Polres Tanjung Balai. Hingga kini, personel kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus menyelidiki perencanaan pemboman yang akan dilakukan para terduga teroris tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Medan melakukan penertiban reklame liar yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Penertiban ini dilakukan sebagai kawasan heritage dan wisata kuliner untuk menunjang perekonomian Kota Medan. Direncanakan sebagai kawasan percontohan di Kota Medan, yakni kawasan heritage dan wisata kuliner. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban papan reklame di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Reklame yang ditertibkan ini merupakan reklame yang melanggar peraturan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta sejumlah reklame yang dibongkar juga tidak memiliki izin. Dengan menggunakan mobil alat berat, petugas Satpol PP langsung menurunkan sejumlah banner dan neon box yang ada di sejumlah toko di kawasan Kesawan. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Medan, Ardani Syaputra, menjelaskan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang penataan reklame, di mana kawasan Kesawan juga nantinya akan menjadi leading sektor dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Kota Medan. Dari sebelumnya juga, ini harapan terutama Pak Wali Kota yang sekarang, ini juga jadi kawasan heritage. Jadi semua ini harus tertib ya. Ini kita mulai dengan reklame. Reklame tidak ada yang melintang di Kesawan. Tidak ada yang melintang dan tidak ada izin reklame yang bisa dikeluarkan. Kecuali papan merek toko pun itu harus sejajar dengan tokonya gitu. Makanya ini sekarang yang masih membandel kita tertibkan. Bang, ada berapa unit yang diturunkan Bang untuk menertibkan ini Bang? Kita turunkan dari rekanan kita nih ada 1 kato tuh yang berat dan 2 kren ringan tuh yang ringan. Bang, ada kesulitan Bang saat menertibkan ini Bang? Sepanjang ini tidak ada, warga kooperatif sadar akan kesalahannya, cuman memang ini dilakukan berulang-ulang, itu saja ya. Oke Bang. Sebelumnya pihak Satpol PP Kota Medan telah menyurati sejumlah toko usaha yang berada di Kesawan ini, namun masih saja tidak mengindahkannya, sehingga terpaksa petugas menurunkan paksa reklame yang telah melanggar aturan ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah sepekan buron usai mencuri peralatan kantornya sendiri, Rabu pagi seorang karyawan kantor properti di Medan babak belur dihajar warga. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Seorang pelaku pencurian berinisial D yang merupakan salah satu karyawan properti di Jalan Krio Medan Sunggal, warga Kota Bangun, berhasil ditangkap warga di kawasan Pasar 10, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV kantor di tempat pelaku bekerja, pelaku dengan bebas mengambil sejumlah peralatan kantor saat seluruh karyawan pulang. Pelaku yang sempat menjadi amukan warga ini langsung diboyong ke Polsek Medan Labuhan. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Salah satu pegawai kantor properti mengatakan, pelaku merupakan pegawai yang baru bekerja selama 4 bulan sebagai cleaning service dan nekat mengambil peralatan kantor seperti 1 unit mesin printer, 4 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Aksi pelaku sempat terekam CCTV kantor. Printer hilang 1, terus itu laptop 4, SHM 1,
Udah gitu Kopi. Udah itu aja. Artinya dia pegawai apa gimana? Dia pegawai di kantor. Oh. Dia cara ngambilnya gimana? Dia ngambilnya waktu pas ibu pergi ke bandar. Oh gitu ya. Saya udah pulang kerja, dia ngambil. Oh. Kapan itu, Pak? Hari Kamis tanggal 14 Maret. Jadi ketangkapnya kayak gimana tadi? Kantor punya 12 CCTV. Terus? Jadi ngecek pakai CCTV. Iya, dapat ya. Yang statusnya masih kerja atau emang udah nggak kerja lagi? Masih kerja. Kalau pengakuannya untuk apa barang-barangnya? Belum tahu ini. Apa ada misalnya dia tuh kayak dendam gitu sama kita atau apa, nggak ada ya? Itu nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya? Saya masih mau tanya kenapa nggak ada. Jadi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kembali terancam mendekam di penjara. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap penada barang hasil curian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan rumah warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diserang hama ulat bulu. Akibatnya warga resah karena mengganggu aktivitas mereka. Ribuan ulat bulu yang menyerang puluhan rumah ini berada di lingkungan 6 Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Ulat bulu ini sudah 5 hari belakangan menyerang rumah warga. Mulanya warga menganggap biasa, namun makin hari makin banyak. Bahkan akibat wabah hama ulat bulu ini, aktivitas mereka sudah mulai terganggu. Pasalnya ulat bulu sudah mulai masuk ke rumah dan tempat tidur. Bahkan masakan mereka sering harus dibuang akibat ulat bulu ini masuk ke dalam wadah makanan. Jadinya ulat bulu, Pak. Akibatnya apa? Gatal-gatal, pedih, panas dia. Terus ke rumah masuk nggak? Rumah masuk, Pak. Ke kamar mandi, ke ruang tamu pun masuk. Tempat tidur. resah Bu ya? Resah lah, Pak. Kalau ada binatang itu untuk menggatal dia resah lah. Kalau masak? Itu tadi masak sayur semalam, masuk Pak, ada 5 biji. Buat bulunya besar-besar, dia kami sampaikan lah sayurnya. Terus ini udah berapa lama? 5 hari sama ini. Harapan Ibu, Bu? Kalau harap saya dibasmi lah Pak, setuntas-tuntasnya. Supaya nggak merusakkan kampung kami lagi gitu. Penyebabnya dari mana ini, Bu? Dari pohon-pohon lah Pak itu. Sementara Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Bandar Sakti Amri Hamzah mengaku setelah mendapat laporan warga langsung dilaporkan ke Dinas Pertanian untuk dilakukan penyemprotan. Ini terjadi wabah ulat bulu yang memasuki rumah-rumah warga, Pak. Udah berapa hari? Laporan yang saya terima baru semalam, tapi laporan dari warga setelah saya kunjungi ke lapangan itu ada 4 hari 5 hari. Terus upaya apa yang dilakukan untuk ini? Dari Dinas Pertanian sudah turun, Pak, sudah melakukan penyemprotan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan. Jadi kami berharap sumbernya ini, Pak, sekarang ini sumbernya yang masih ada, itu yang kami harapkan untuk segera dituntaskan. Yaitu ada beberapa pohon-pohon besar yang menjadi sumber ulat bulu itu, Pak. Kini warga berharap agar hama ulat bulu yang diperkirakan muncul dari hutan sekitar lingkungan warga dapat dibasmi dengan cara penyemprotan massal. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Kabir Bedi penuhi panggilan klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Pemanggilan ini terkait banyaknya laporan warga Kota Medan atas lonjakan tagihan air di batas kewajaran secara tiba-tiba. Terkait adanya laporan warga Kota Medan atas lonjakan tagihan air di batas kewajaran, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Kabir Bedi, menghadiri panggilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Dalam agenda pemeriksaan klarifikasi terkait laporan pelanggan tersebut, Kabir Bedi didampingi Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Humar Karritonga menjalani pemeriksaan secara tertutup bersama dengan Ketua Ombudsman Sumatera Utara di Jalan Saibesitang, Kecamatan Medan Petisa. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam, Kabir menanggapi pertanyaan wartawan mengenai laporan lonjakan tagihan air yang dialami pelanggan. Ia mengatakan lonjakan tarif tagihan air disebabkan peralihan sistem pencatatan perubahan sistem dari manual ke sistem berbasis digital melalui Android. Namun saat disinggung adanya tagihan pelanggan yang mencapai 12 juta rupiah per bulannya, ia menyebut harus adanya verifikasi terlebih dahulu. Jadi kepada masyarakat tidak perlu bersusah hati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita PDAM Tirtanadi sebenarnya proaktif, tetap melayani kepada pelanggan. Jadi kalau memang tadi ada terkait masalah lonjakan, tentunya itu bukan akibat kenaikan harga. Akibat ada perubahan sistem kita tadi dari manual ke sistem Android. Kalau ada terjadi kenaikan, kami menyarankan dan kami
menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menghubungi call center kita di 1.500-922 atau mendatangi cabang terdekat. Kalau yang praktis yaitu menghubungi call center di 1.500-922 dengan memberikan data berupa nama, alamat, nomor pelanggan air, NPA kita sebut, dan yang kemudian nomor telepon kontak yang bisa kita hubungin. Tentu kami dari PDAM Tirtanadi akan proaktif mendatangi pelanggan untuk melakukan verifikasi dan tentunya akan membantu pelanggan. 12 juta itu perlu diverifikasi, tetapi ada juga kejadian sebenarnya walaupun orang rumah tersebut tidak dihuni, ada pernah kami verifikasi dan cek terjadi air kerannya hidup. Jadi walaupun orangnya tidak ada, airnya jalan. Nah itu yang harus kita bisa, makanya kita tidak bisa mengeneralisir, kita harus verifikasi terlebih dahulu ya. Saya pikir cukup ya teman-teman ya. Pihak PDAM Tirtanadi juga mengimbau kepada seluruh pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan air untuk dapat menghubungi call centernya atau mendatangi cabang terdekat. Petugas PDAM Tirtanadi juga akan mendatangi pelanggan yang membuat laporan untuk membantu menyelesaikan masalah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengenalkan pengetahuan hukum sejak dini, Kejaksaan Tinggi Sumut kembali menggelar acara penyuluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan ini dilakukan di salah satu sekolah swasta di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, puluhan siswa SMA Pencawan Medan, Sumatera Utara mengikuti penyuluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasipenkom Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, dan para jaksa yang hadir memberikan penyuluhan hukum dengan tema berita hoaks dan radikalisme di kalangan generasi muda. Tema dipilih karena banyaknya masyarakat yang berurusan dengan hukum, seperti membuat status yang menyinggung SARA, menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi orang lain, serta menyebarkan berita hoaks. Selain itu, para jaksa yang hadir antara lain Juliana Sinaga dan Gufran memaparkan pentingnya siswa mengendalikan diri agar tidak mudah terpancing dengan berita hoaks. Karena berdasarkan UU ITE, setiap orang yang melanggar pasal 27, 28, dan 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dijerat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Pelajar dan pihak sekolah sangat antusias dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Hal itu terlihat dari pertanyaan yang diajukan siswa dan siswi mengenai hukum. Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian menyampaikan, dengan adanya penyuluhan hukum di SMA Pencawan Medan, siswa-siswi dapat mengenal profesi jaksa secara lebih dekat. Pak, bisa tolong jelaskan dalam rangka apa kegiatan hari ini dan tujuannya apa? Ya, terima kasih ya. Di sini kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan penyuluhan hukum program Jaksa Masuk Sekolah ke Yayasan SMA Pencawan Medan, di mana maksud dan tujuan kami untuk menyampaikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Pencawan agar supaya anak-anak didik kita di SMA Pencawan ini bisa membaur ataupun mengerti mana yang dimaksud dengan hukum kita. Dan kami sebagai moto kami, kenali hukum, jauhi hukuman, agar supaya anak-anak didik di SMA Pencawan ini bisa lebih mengerti, lebih menguasai ataupun lebih dapat menjadikan hukum ini garda terdepan kepada perbuatan ataupun perilaku mereka sehari-hari, agar supaya mereka itu tidak terjerumus ke nantinya ke undang-undang pidana ataupun tidak terjerumus ke kenal hukum. Karena itu kami mengharapkan kepada anak-anak di SMA Pencawan ini supaya mereka itu menjauhi hukuman dan mengenal hukum dari sejak mulai dini. Sementara itu, pembina Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena telah memilih Sekolah Pencawan sebagai tempat penyuluhan hukum. Dari pihak sekolah sendiri gimana, Pak? Sangat senang sekali karena ini menyadarkan anak-anak supaya mereka itu tahu tentang hukum. Karena bagaimanapun setiap warga negara Indonesia harus mengerti hukum. Jadi kalau mengerti hukum, mereka tidak akan membawa lagi berita tentang hoax,
Dan mereka itu sadar sebagai tanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar sungguh-sungguh supaya sebagai generasi penerus bangsa ini. Pihak Kejati Sumut juga menyerahkan bantuan masker, hand sanitizer yang diterima langsung oleh pihak Sekolah Pencawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarida TV. Pemirsa, sebanyak 8.216 tenaga didik di Kabupaten Simalungun diusulkan Dinas Pendidikan Simalungun untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal persiapan untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang sampai saat ini masih menunggu arahan dan surat edaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengusulkan sebanyak 8.216 tenaga pendidik seperti guru PAUD, SD, dan SMP untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pengusulan untuk mendapatkan vaksin yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun sebagai langkah awal persiapan para tenaga pendidik untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Elvianis Tepu, mengatakan proses vaksinasi untuk tenaga pendidik hingga saat ini masih terus berlangsung dan dibagi secara bertahap di setiap fasilitas kesehatan di kecamatan. Dalam pelaksanaan berlangsungnya proses vaksinasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun akan terus mendata ke setiap kecamatan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik sudah mendapat vaksin COVID-19. Kami dari Dinas Pendidikan memberikan sedikit keterangan tentang guru-guru kita yang akan divaksin. Sebanyak 8.216 orang guru sudah kita laporkan ke Dinas Kesehatan untuk divaksin. Saat ini sedang berlangsung, ada yang di kecamatan, ada yang di kabupaten. Nah, setelah ini nanti akan kami minta data dari kecamatan, nanti kami kumpulkan sehingga kita pastikan bahwa sebanyak 8.216 guru kita sudah divaksin 2 kali. Salam sehat. Vaksinasi sangat diperlukan bagi tenaga pendidik seperti guru, guna memperkuat kekebalan imun tubuh. Hal ini diupayakan sebagai langkah awal agar proses pembelajaran tatap muka bisa berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi klaster baru. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.